Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bil julusi ma'al arifin wal firari minal jahilin al ghafilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul qawiyyul matin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil khalqi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Salatu wa salaman daimaini bidawamis samawati wal aradin fi kulli lamhatin wa nabasin adada ma wasi'ahu ilmullahi rabbil alamin. Amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan inayah, hidayah dan cintanya kepada kita, sehingga kita pada malam ini dapat kembali berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Tanpa pertolongan Allah, tanpa hidayah Allah, dan tanpa cinta Allah kepada kita, kita tidak akan bisa berkumpul di tempat yang mulia dan penuh berkah ini. Mudah-mudahan pertolongan Allah tersebut, hidayah dan cintanya itu selalu diberikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatur rabi'atu wal arba'un minal hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Hikmah yang ke-44 dari al-hikamil ataiyah. Berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, rubbama kunta musi'a fa'arakal ihsana minka suhbatuka ila man huwa aswa'u halan minka. Kerap kali adalah engkau orang yang jahat, maka memperlihatkan kepada engkau akan kebaikan dari diri engkau oleh sebab bersahabatnya engkau kepada orang yang lebih jahat keadaannya daripada engkau. Itulah terjemah daripada hikmah yang ke-44 ini. Artinya kita ini adalah sebenarnya orang yang jahat, tetapi oleh karena kita ini bersahabat, berkawan dengan orang yang lebih jahat daripada kita, lalu kita menganggap diri kita ini masih baik, lalu kita melihat diri kita masih baik karena kawan kita ini lebih jahat daripada kita. Hadhil hikmatu murtabitatun billati qablaha wa mutammimatun laha. Ini hikmah yang ke-44 ini masih ada hubungannya dengan hikmah yang sebelumnya dan menyempurnakan bagi hikmah yang ke-43 tersebut. Para muhibbin rahimakumullah, di dalam hikmah yang ke-43 yang minggu dahulu, la tashab man la yunhiduka haluhu
wa la yadulluka 'ala Allah maqaluhu. Jangan kamu berteman, jangan kamu bersahabat kepada orang yang tidak membangkitkan akan engkau oleh keadaannya dan tidak menunjukkan kepada engkau atas Allah perkataannya. Jangan bersahabat kepada orang itu. Nah, hikmah yang ke-43 itu disempurnakan oleh hikmah yang ke-44 ini. Kerap kali engkau itu jahat, maka memperlihatkan akan engkau kebaikan dari engkau oleh bersahabatnya engkau kepada orang yang lebih jahat keadaannya daripada engkau. Nah, para muhibbin rahimakumullah, sebagaimana kita telah mengetahui bahwa untuk mencapai keridhaan Allah, untuk mencapai tingkatan seorang hamba yang diridhai Allah, untuk mencapai itu sangatlah panjang perjalanannya. Kada bisa 1 mat, kada bisa sebulan 2 bulan untuk menampak diri menjadi hamba yang diridhai Allah itu. Dan sangat banyak godaan, sangat banyak rintangannya. Oleh karena itu kita diperlukan kawan untuk menolong kita. Baik kawan itu berupa kawan sejawat, atau yang dimaksud kawan itu adalah guru pembimbing kita. Nah, di dalam hal ini kita diperintahkan untuk memilah mana kawan yang mempercepat jalan kita menuju Allah. Kita disuruh mencari mana kawan kita yang mempercepat jalan kita menuju Allah. Jangan justru menghambat, menghalangi kita untuk mencapai ma'rifatullah, untuk mencapai keridhaan Allah. Idza sahibta man huwa aswa'u halan minka ka ilmika annahu musirrun 'alal ma'siyat allati bari'ta minha aw annahu mutasahilun bid-din absaratka tilka al-ihsana minka lima tara ma yasduru minka minal ihsan wa minhu minat taqsir wan nuqsan fata'taqidul maziyata 'ala nafsik wa taqsira minhu fataqna'u wa tarda binafsik. Apabila engkau bersahabat, bakawan, lawan orang yang keadaannya lebih buruk dari engkau, seperti engkau tahu bahwa kawan engkau itu mengekali maksiat, padahal engkau sudah bisa lepas dari maksiat itu. Atau kita tahu bahwa kawan kita itu orangnya meremehkan agama. Arti meremehkan agama itu kada peduli halal, kada peduli haram, bila ada untung ambilnya. Nah, itu meremehkan agama. Kita tahu bahwa kawan kita ini maksiat ketujuh, kawan kita ini meremehkan agama. Nah, memperlihatkan kepada engkau oleh yang demikian itu persahabatan tadi akan kebaikan daripada engkau. Bila kita bakawan orang seperti itu, lalu kita melihat diri kita ini baik. Dari kawan kita ini buruk, maka engkau mengetikatkan kelebihan atas diri engkau dan kekurangan dari teman engkau itu, maka engkau merasa puas dan ridha dengan diri engkau. Itu akibatnya.
Kawan kita ini ketujuh berbuat maksiat, sedangkan kita kada ketujuh. Kawan kita ini meremehkan agama, sedangkan kita mementingkan agama. Itu nang kita kawani, itu nang kita sahabati. Akhirnya apa? Kita merasa diri kita baik. Nah, akhirnya kita kada mau lagi menambah, kada mau lagi meningkatkan, karena selalu memandang, karena selalu kemana-mana beserta orang nang lebih buruk keadaannya daripada kita itu. Bi khilafi ma idza sahibta man huwa ahsanu halan minka fi ilmihi wa ta'atihi wa ma'rifatihi fa innaka la tara min nafsik illa at-taqsira wan nuqsan wa bidzalika khairun katsir wa ghanimatun 'azimatun lak. Lain halnya bila engkau itu berkawan, bersahabat orang yang lebih baik dari engkau, ilmunya tak tinggiinya, taatnya tak banyakinya, makrifat kepada Allah tak dalaminya. Nah, bila orang seperti ini yang selalu kita kawani, orang seperti ini yang selalu kita sertai, maka engkau tidak melihat diri engkau itu melainkan kekurangan, melainkan kita merasa bodoh, melainkan kita merasa jahat. Nah, pada yang demikian itu merupakan kebaikan yang banyak dan keberuntungan yang besar bagi engkau. Jadi bila kita berisi kawan nih, nang saruntung nang kamana, artinya lawan kawan itu, kawan tuh ilmunya tinggi pada kita, amalnya, itaatnya kuat pada kita, makrifatnya jauh lebih dalam daripada kita. Nah, ini adalah anugerah Allah. Karena bila bakawan nang macam itu, lalu kita merasa kurang, merasa rendah. Nah, itu kebaikan bagi kita dan itu keberuntungan yang besar bagi kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wa'lam anna suhbata man huwa dunaka bil ilmi wat ta'ati wal ma'rifah dararun mahdun. Ketahuilah bahwa bersahabat orang yang di bawah engkau ilmunya, orang yang di bawah engkau taatnya, orang yang di bawah engkau makrifatnya, bersahabat lawan itu mudarat yang nyata, mudarat yang nyata, kada ada untungnya. Artinya ilmunya kawan ini kada berilmu juga, taatnya kurang juga, makrifatnya maginnya. Nah, bila kita mengawani itu, bertukar pendapat lawan orang itu, ada masalah dirundingakan lawan orang kayak itu, sama dengannya menambah bahaya dan kemudaratan. Li'annaha tuwatti anka uyubak wa tubayyinu laka kamalak wa taqna'u bi ahwalik wa tarda an nafsik. Karena bakawan orang seperti tadi itu menutupi aib engkau, aib kita jadi kada kelihatan, karena kawan kita ini buruk pada kita, kawan kita ini buruk pada kita, akhlaknya buruk pada kita, ilmunya rendah pada kita, aib dalam diri kita jadinya tertutupi, nang nampak kesempurnaan kita. Akhirnya kita merasa puas dengan keadaan kita dan merasa ridha dengan nafsu kita, dengan diri kita. Waridha anin nafsi aslu kulli dhararin fiddin. Sedangkan ridha lawan nafsu itu merupakan pokok segala kemudaratan dalam agama. Mungkin kita ini merasa diri sudah baik, merasa diri ini sudah cukup, ada perlu lagi mengaji, ada perlu lagi menambah ilmu, merasa cukup sudah. Nah, itu adalah pokok kemudaratan, sumber kemudaratan dalam agama kita. Kama qala fil hikmatil khamisah was salasin,
sebagaimana beliau mengatakan dalam hikmah yang ke-35 yang lalu, aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anin nafsi. Asal muasal timbulnya maksiat, timbulnya kelalaian, timbulnya keinginan macam-macam, itu akibat daripada ridha lawan nafsu. Merasa cukup, merasa baik dengan diri sendiri. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya di dalam hikmah ini pengarang memberikan arahan kepada kita tentang sahabat. Sahabat ini ada dua, ada sahabat syuyukhah, ada sahabat ukhuwah. Ada sahabat itu ngarannya sahabat perguruan, ada sahabat persaudaraan. Sama pada sahabat. Macam Rasulullah SAW dengan sahabat itu sahabat. Ini sahabat syuyukhah, sahabat perguruan ngarannya. Antara Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar, ini sahabat, tapi sahabat ukhuwah, sahabat persaudaraan ngarannya. Nah, baik dalam hal kita mencari sahabat perguruan atau mencari sahabat yang sifatnya persaudaraan, maka mesti orang itu lebih daripada kita ilmunya, lebih daripada kita taatnya, lebih daripada kita ma'rifatnya, supaya kita bisa bersemangat untuk menambah. Nah, jangan sebaliknya. La tashab man la yaziduka ala ilman, la tashab man la yaziduka ilman wa ta'atan wa ma'rifatan li'annaha tadyi'un li umrik allati hiya ra'su malik. Jangan bersahabat orang nang kada menambah engkau ilmu, taat dan ma'rifat, karena itu menyia-nyiakan umur engkau yang merupakan umur itu adalah modal engkau. Sebagaimana kita sudah diketahui bahwa pengertian sahabat ini lebih khusus daripada sekedar kita bekerja sama. Nah, kita nukar barang lawan orang itu balangganan, ini belum termasuk dalam batas sahabat. Itu ngarannya bekerja sama. Ada orang nukar barang, langganan kita berjual, langganan kita menukar, itu kada jadi masalah. Orangnya nang Islam kan, nang kada kah, itu kada jadi soal. Nang terendah pada kita kah taatnya, ma'rifatnya tinggi kah, kada jadi soal. Itu lain persahabatan. Maksud persahabatan ini adalah orang nang bisa saling menukar pikiran lawan kita untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili rahimahullah, awsani habibi faqala la tanqul qadamaik illa haitsu tarju thawaballah wa la tajlis illa haitsu ta'manu ghaliban min ma'siyatillah wa la tastafi nafsik illa man tazdadu bihi yaqinan wa qalilun mahum. Ujar Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, mewasiati kepadaku kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi, jangan kau pindahkan kaki engkau, jangan berjalan, artinya kecuali sekira-kira engkau dapat pahala. Sekira-kira dapat pahala, artinya kalau kita pajang kada dapat pahala, lebih baik duduk, lebih baik guring daripada berjalan nang kada dapat pahala. Karena berjalan itu adalah memerlukan kekuatan. Kekuatan kita dibuang untuk hal-hal nang kada pahala, itu satu kerugian bagi kita. Baik kita duduk kada lapah, baik kita guring kada lapah. Amun anggaran kita berjalan itu kasana kamari, kada ada juga dapat pahalanya. Nah, jangan kau pindahkan kaki engkau kecuali sekira-kira engkau dapat pahala. Jadi ini mesti belajar, maka belajar niat yang baik. Nah,
Kita hendak ke sana supaya berpahala kayak apa niatnya. Nah, karena bila kadaka itu akhirnya jalan-jalan kita itu menjadi sia-sia dan membuang-buang kekuatan kita. Nang mana kayaknya di akhirat ditanya oleh Allah, pada apa badan itu engkau binasakan? Dalam pertanyaan Tuhan itu, pada apa badan itu kamu binasakan, jar Tuhan. Artinya dibuang kemana kekuatan-kekuatan yang diberikan itu. Nah, bila mana kita buang pada hal-hal yang kadang mendatangkan pahala, maka itu satu kerugian. Wala tajlis illa haitsu ta'manu ghaliban min ma'siyatillah, dan jangan kamu duduk melainkan sekira-kira kamu aman daripada maksiat kepada Allah. Jangan hendak bersinggah ke suatu tempat kecuali kita yakini bahwa tempat itu aman daripada maksiat. Jangan hendak istirahat, jangan hendak singgah, jangan hendak duduk di tempat, di rumah kawan kah, di rumah keluarga kah, di rumah makan kah, di warung kah. Jangan singgah kecuali kita yakini bahwa singgah di situ aman daripada maksiat. Wala tastafili nafsik illa man tazdadu bihi yakina, dan jangan kamu pilih untuk diri engkau kecuali orang yang menambah keyakinan engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jangan bersahabat kepada orang yang kecuali orang ini menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, karena kita menuju jalan Allah sendirian. Arti sendirian itu macam uzlah atau bakhalwat. Nah, uzlah mengasingkan diri, berkhalwat, bertempat di tempat nang sunyi. Di situ kita menampak diri beribadah untuk mencari keridhaan Allah, untuk mencapai ma'rifat Allah. Itu baik. Tetapi kedudukannya ini lebih rendah dibanding kalau kita ada punya kawan yang mendukung kita. Kita disuruh mencari kawan dulu. Cari kawan yang bisa menasihati kita, cari kawan yang bisa menegur kita, cari kawan yang bisa membimbing kita kalau kita salah. Nah, bila kawan yang macam ini kada dapat, berarti jalan menuju Allah lewat sabutingnya, bersendiri, bakhalwat, memperbanyak zikir, memperbanyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi antara dua. Wala tastafili nafsik man illa man tazdadu bihi yakina. Nah, para muhibbin rahimakumullah, qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, inna barakata mujalasatil akabir ta'udu walau ba'da hin. Bahwasanya berkah kita duduk-duduk bersama orang-orang besar. Orang-orang besar di sisi Allah artinya aulia, orang-orang saleh, orang-orang arif. Nah, kita duduk-duduk bersama mereka itu pasti ada berkah yang dapat kepada kita. Pasti ada berkahnya. Walau ba'dahin, walaupun nanti. Kada kayak lumbuk padas kayak itu kada. Nah, kita bersahabat dengan orang-orang besar nih, itu pasti kita dapat berkahnya. Walau ba'dahin, walaupun sesudah masa yang lama. Warubbama tazharu barakatuhum ba'da mautihim, dan kerap kali berkah yang kita dapatkan itu sesudah mereka wafat. Nah, semenjak kita hidup bersahabat lawan sidin, kita belum ada berkahnya. Artinya
semenjak kita bersahabat lawan sidin itu kita kada bertambah taat, kada bertambah ilmu, kada bertambah ma'rifat. Padahal yang kita sahabat ini orang yang saleh, yang kita sahabat ini orang yang besar. Tapi sekian tahun kita bersahabat belum ada berkahnya. Taat kita masih kayak dahulu aja, ilmu kita masih kayak dahulu aja. Tapi kerap kali berkat itu sesudah wafat mereka. Nah, begitu mereka wafat, hanya berkah itu datang. Nah, kita dapat ilmu, kita dapat kegairahan untuk beribadah sesudah sidinnya meninggal dunia. Nah, kadang-kadang dan kerap kali bisa terjadi yang demikian. Walhasil setiap kali kita sekedudukan, setiap kali kita sepakawanan lawan orang-orang yang dicintai Allah, pasti ada dapat manfaatnya. Mau kada mau. Setiap kali kita dekat dengan orang yang banyak zikir kepada Allah, pasti ada manfaatnya. Karena orang yang dicintai Allah, ini manusia dicintai Allah nih. Seluruh yang ada di tubuhnya itu adalah dicintai Allah. Rambutnya dicintai Allah, keringatnya dicintai Allah, bekas duduknya dicintai Allah, bekas pakaiannya dicintai Allah, semua bekasnya pun dicintai Allah. Kalau orang yang dicintai Allah. Nah, sebaliknya demikian orang yang dimurkai Allah, rambutnya dimurkai Allah, pakaiannya dimurkai Allah, bekas duduknya dimurkai Allah. Nah, jadi kalau kita dekat dengan orang yang dicintai Allah, pasti kita ada berkahnya, pasti ada berkahnya. Cuma kadang-kadang berkah itu dirasakan ba'dahin, sesudah masa yang lama, sesudah masa yang lama. Para muhibbin rahimakumullah, wa inna ma la yantafi'u jalisuhum bihim wa la ta'udu barakatuhum alaih likillati ta'zim bihim wa dha'fi husni dhanni bihim fahurima bisababi dzalik barakatuhum wa lam yushahid karamatihim. Dan hanya saja kada bisa mengambil manfaat orang-orang yang berkawan dengan orang-orang arifin, dan kada kembali berkahnya. Artinya bisa kita nih bakawan lawan orang arifin nih, bakawan orang salihin, tapi kita kada dapat berkahnya. Bisa terjadi. Kenapa sebabnya? Pertama, liqillati ta'zim bihim, karena kita sedikit, karena kita kada menghormatinya, karena kita kada memuliakan dia. Kita tahu ini orang saleh, kita tahu ini orang arif, tahu kita, dan kita bersahabat, tapi kita kada ada ta'zim. Nah, maka berkah itu kita kada dapat, kada diberikan Allah. Wa dha'fi husni dhanni bihim, dan sedikit baik sangka dengan mereka. Artinya kita kada banyak baik sangka dengan mereka itu. Maka ditegahlah dia dengan sebab demikian berkah mereka. Dan mereka tidak menyaksikan, tidak bisa melihat karamatihim, karamat-karamat mereka. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kalau kita ingin mendapatkan berkah, mendapatkan kebaikan manfaat dari persahabatan kita kepada orang-orang saleh, persahabatan kita kepada orang-orang yang mulia di sisi Allah, yang dicintai Allah, syaratnya satu, kita mesti menghormati mereka. Yang kedua, kita mesti baik sangka dengan mereka itu. Nah, dengan modal dua itu kita pasti akan dapat berkah, pasti akan dapat manfaat dari pergaulan kita, persahabatan kita kepada orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian hikmah yang ke-45 ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah.